Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang struktur dari sebuah teks prosedur. Kita ulas dulu sedikit. Ada tujuan, ada alat dan bahan, juga ada langkah-langkah. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh juga tidak. Oke, sekarang kembali ke kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ada apa saja kaidah kebahasaan yang membentuk sebuah teks prosedur? Yang pertama adalah numeralia atau kata bilangan. Yang kedua, penggunaan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Yang ketiga, adanya kalimat saran atau kalimat larangan. Yang keempat, terdapat penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan atau konjungsi temporal. Ada juga penggunaan kata keterangan. Dan yang terakhir adalah penggunaan imbuhan akhir atau sufiks i dan sufiks kan. Ya. Hal yang tadi yang telah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan adalah kebahasaan yang sering muncul di teks prosedur. Baik, akan Ibu jelaskan satu persatu. Oke, berbicara tentang numeralia atau kata bilangan. Berarti kaitannya berhubungan dengan angka. Segala informasi yang disajikan dengan angka itu berarti dapat dikatakan masuk ke dalam kebahasaan numeralia. Nah, ini contohnya. Kacang kedelai 1 kg, 5 buah apel, dan pertama bersihkan kacang kedelai. Nah, yang berhubungan dengan angka itu masuk ke dalam kategori numeralia atau kata bilangan. Selanjutnya, di dalam teks prosedur tentunya kita sering menemukan adanya penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan atau temporal. Ini contohnya. Yang termasuk ke dalam urutan atau konjungsi temporal adalah pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, sebelumnya, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Ya, jadi jika kalian menemukan kata-kata ini, berarti dia masuk ke dalam kategori konjungsi temporal. Contohnya adalah ini nih. Selanjutnya, isi kedua botol air mineral bekas yang sudah dipotong dengan air secukupnya. Selanjutnya, ini masuk ke dalam kategori konjungsi temporal. Baik, lanjut ke penggunaan kaidah kebahasaan yang lain, yaitu adanya kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah atau kalimat imperatif itu apa sih? Tentu yang isinya berupa suatu instruksi, suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah itu biasanya ditandai dengan adanya penggunaan partikel penegas, yaitu partikel lah. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Contoh, masukkanlah itu boleh ada. Tapi kalau tidak ada partikel penegas pun tidak masalah. Contoh, masukkan gitu. Jadi ini hanya variasi kalimat saja. Terus yang kedua adalah susunan kalimatnya inversi. Apa sih inversi? Jadi tuh inversi itu kalimat yang tidak pasti subjek dan predikat atau posisinya itu tidak sesuai dengan pola kalimat yang ideal. Tidak subjek, predikat, objek, keterangan, tidak. Biasanya kalau kalimat perintah langsung merujuk ke predikat. Misalkan ambil botol itu gitu. Jadi langsung masuk ke predikat. Jadi itu yang dinamakan kalimat inversi. Lanjut yang ketiga, pelaku tindakannya atau pelaku yang menyuruhnya itu tidak selalu terungkap. Gitu. Contoh, tiriskanlah
tomat yang telah direndam, misalnya seperti itu. Jadi pelaku yang menyuruh untuk meniriskan itu tidak disampaikan siapa gitu ya. Lalu umumnya untuk kalimat imperatif ini ditandai oleh tanda seru di akhir kalimat, tapi untuk kalimat imperatif yang ada di teks prosedur penggunaan tanda seru itu ditiadakan ya. Nah, ini contoh bentuk kalimat perintah. Bisa bentuknya dalam bentuk pernyataan, bisa juga benar-benar sebuah instruksi atau perintah. Contoh yang termasuk bentuknya pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ini suatu pernyataan tapi isinya adalah perintah atau instruksi. Nah, kalau yang ini bentuk kalimatnya dalam bentuk perintah atau instruksi, jelas menggambarkan suatu perintah yang nyata gitu ya. Contoh, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Seperti itu. Dan biasanya untuk sebuah teks prosedur lebih menggunakan bentuk kalimat yang langsung berupa instruksi atau perintah. Ya. Lanjut ke kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu adanya imbuhan akhir atau sufiks i dan kan. Nah, ini juga opsional. Boleh ada, boleh tidak. Ya. Ini merupakan sebuah variasi kalimat saja dalam membentuk sebuah teks prosedur. Nah, penggunaan imbuhan akhir i dan imbuhan akhir kan itu memiliki fungsi. Fungsinya apa? Yaitu membentuk suatu kata kerja. Ya. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang bentuk perintahnya menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan suatu perbuatan. Contoh, cabuti, warnai, garami, taburkan, dan juga diamkan. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah contoh teks prosedur cara membuat pepes tahu jamur. Oke, di bagian kiri ini sudah ada bahan-bahan ya, sudah disajikan di sini. Lalu di sebelah kanannya ada langkah kerjanya atau cara membuatnya. Kita coba analisis kaidah kebahasaan yang tadi sudah Ibu bahas ya. Baik, di sini ditemukan ada di bagian struktur alat dan bahan 10 buah, 150 gram, 2 butir telur, 1 ikat, 1 bawang, 4 siung, 6 buah cabai, 1 buah setengah sendok teh. Nah, ini masuk ke dalam kaidah kebahasaan numeralia yang berhubungan dengan angka atau kata bilangan. Paham? Oke. Lanjut, ada kaidah kebahasaan apa? Nah, ada di struktur langkah kerja atau langkah-langkah atau cara membuat. Jelas ada sebuah perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Ya. Panggang daun pisang, cuci bersih daun bawang lalu iris. Iris tomat, ambil daun, cuci bersih, haluskan. Hancurkan tahu putih, masukkan jamur, tambahkan gula, siapkan daun pisang dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu kalimat perintah atau kalimat imperatif. Lanjut ya, ada kaidah kebahasaan apa lagi? Ini, sisihkan. Kan berarti terdapat imbuhan akhir kan atau sufiks kan. Ya, ini juga ada nikmati. Nikmati bersama nasi. Ini merupakan nikmati. Kata dasarnya adalah nikmat. Dia mendapat imbuhan akhir i atau sufiks i. Ya, lanjut. Oh, ternyata ada kaidah kebahasaan konjungsi temporal atau urutan, yaitu selanjutnya. Selanjutnya adalah kukus pepes kurang lebih 30 menit ya nih. Instruksi selanjutnya ini merupakan sebuah konjungsi temporal. Oke, itu tadi ya contoh bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Baik, kita lanjut ke kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu kalimat saran atau kalimat larangan juga bisa ya.
Jadi dalam sebuah teks prosedur biasanya sih ada sebuah saran atau ada sebuah larangan atau batasan. Ya, itu sebenarnya fungsinya adalah menginformasikan kepada pembaca untuk menandai bahwa hal tersebut harus dijadikan sebuah peringatan. Ya, ini contohnya nih. Sebaiknya tunggu nasi sampai tanak terlebih dahulu, baru tutupnya boleh dibuka. Nah, ini kan sebuah saran, ya, anjuran, gitu. Lanjut. Nah, ini dia yang terakhir, kaidah kebahasan yang terakhir adalah dalam teks prosedur itu terdapat kata keterangan atau adverbia. Ini sering sekali muncul di teks prosedur. Ya, apa sih adverbia itu? Kata keterangan itu yaitu merupakan kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi dia memberikan keterangan atas verba atau memberikan keterangan atas adjektiva. Nah, macam-macam kata keterangan itu banyak. Ada kata keterangan cara, ada kata keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan kuantitas atau derajat, keterangan syarat, dan juga keterangan akibat. Nah, ini contohnya ya, keterangan cara. Jadi, untuk kata keterangan cara ini ditandai dengan adanya penggunaan kata dengan atau kata secara. Nah, ini contohnya nih. Bungkuslah adonan dengan rapat. Ya, berarti ngasih keterangan caranya tuh yang rapat gitu. Atau talikan rafia dengan cara menyilang. Dikasih keterangan nih, rafianya diapain? Oh, caranya disilang gitu kan. Atau lagi minum cairan tanpa diaduk. Itu cara instruksi atau cara untuk meminum cairan tersebut. Ya, itu contoh keterangan cara. Lanjut, ada lagi keterangan alat. Nah, berarti ini lagi ngasih tahu keterangan alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tersebut apa. Nah, biasa ditandai dengan adanya penggunaan kata dengan atau menggunakan atau dengan menggunakan. Contoh, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Berarti dengan gergaji mesin ini berarti keterangan alat. Atau lukis kain dengan menggunakan canting. Oke, ini contoh keterangan alat. Baik, lanjut, keterangan berikutnya adalah tentang keterangan tujuan. Berarti informasinya adalah tujuan, adanya suatu tujuan. Contohnya penggunaannya ada kata untuk atau supaya atau agar. Contohnya nih, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Agar. Nah, di sini malam dalam arti bukan waktu ya, bukan latar waktu ya, tapi malam ini bahan yang digunakan untuk membatik. Itu malam namanya ya. Nah, di sini ada keterangan tujuan agar. Oke. Keterangan berikutnya adalah keterangan derajat atau keterangan kuantitas. Apa itu? Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Seperti apa contohnya? Ini dia. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Secepatnya ini adalah keterangan derajat atau keterangan kuantitas. Lanjut. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Nah, 1 kali ini adalah keterangan derajat. Lanjut, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Ini sebulan sekali merupakan keterangan derajat. Secepatnya, 1 kali, sebulan sekali itu merupakan contoh keterangan derajat atau kuantitas. Lanjut, ada keterangan apa lagi? Keterangan syarat. Gitu. Jadi ini maksudnya menginformasikan tentang ada syarat loh. Syarat terjadinya suatu peristiwa atau suatu
tindakannya gitu kan. Ditandai dengan apa? Adanya penggunaan kata jika. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Nah, ini penggunaan kata jika. Berarti ada keterangan syarat. Dan keterangan yang terakhir adalah keterangan akibat. Berarti tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat dari suatu hal yang ditimbulkan gitu ya. Contohnya penggunaan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, atau menjadi. Nih, jika kalian menemukan kata-kata ini berarti kalimat tersebut terdapat kata keterangan akibat. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Nah, ini contoh penggunaan keterangan akibat. Oke, semoga bisa dipahami. Kita langsung masuk ke contoh analisisnya. Ini adalah contoh teks prosedur cara membuat disinfektan sendiri di rumah ya. Ada bahan yang diperlukan di sini. Terdapat kaidah kebahasaan apa kira-kira? Ini dia. Nih, saat membuat cairan disinfektan, ada baiknya Anda memakai pakaian dan sepatu yang tidak masalah jika terkena tumpahan cairan pemutih. Nah, ini adalah sebuah saran. Ada baiknya. Sebaiknya, itu kan sebuah saran ya. Lanjut. Di sini adalah langkah kerja atau tata cara membuat disinfektan itu ya. Ada kata keterangan apa saja kita temukan. Nah, lakukan langkah ini dengan hati-hati. Kocok secara perlahan. Itu merupakan keterangan cara. Caranya gimana? Hati-hati. Caranya gimana? Ngocoknya caranya gimana? Perlahan. Nah, itu kan keterangan cara. Ada keterangan apa lagi? Nah, ada keterangan akibat. Tutup botol kaca hingga rapat. Ada kata-kata hingga, berarti keterangan akibat. Ada lagi. Nih, jika larutan pemutih dan air sudah tercampur dengan baik, ini ada kata jika. Berarti masuk ke keterangan syarat. Ya, ada lagi. Agar di sini semprot bagi isinya ke dalam botol semprot plastik agar mudah digunakan. Berarti ini kata keterangan tujuan. Ada kata agar. Lanjut. Nah, apabila dalam proses pembuatan ada cairan pemutih yang menyentuh kulit Anda, segera lap dengan kain basah atau kain yang lembab. Ini adalah keterangan alat. Alat apa yang digunakan untuk ngelap? Oh, kain basah dan kain yang lembab. Itu sebabnya dikatakan keterangan alat. Ada apa lagi? Ini merupakan suatu kalimat saran. Hindari mencampurkan pemutih dengan bahan-bahan berikut. Nah, hindari ini kan sebuah saran dan larangan ya. Lebih ke larangan mungkin ya. Hindari. Ya, ini adalah kalimat larangan. Oke, ada satu lagi ternyata. Nah, kata keterangan derajat. Nih, tambahkan air bersih ke dalam botol kaca yang sudah terisi penuh. Ini kan keterangan kuantitas. Oh, botol kacanya yang udah penuh gitu ya. Yang sudah terisi pemutih gitu. Oke. Itu tadi adalah contoh analisis kaidah kebahasaan yang di dalam teks prosedur itu terdapat kata keterangan, juga kalimat saran dan kalimat larangan. Baik, semoga penjelasan Ibu tadi dapat dipahami dan dapat kalian aplikasikan nanti dalam pengerjaan tugas menganalisis kaidah kebahasaan di teks prosedur. Baik, terima kasih.